Jadi ini analoginya ya, business manager merupakan rumah, akun iklan merupakan kamar. Jadi satu rumah ada banyak sekali kamar-kamarnya. Nah, enaknya di BM ini kita juga bisa ngelola banyak. Jadi kayak fanpage, Instagram, itu kita bisa kelola di dalam satu BM. Itu enaknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video ini, silakan teman-teman tonton dulu video sebelumnya, karena di video sebelumnya saya udah bahas hal-hal yang lebih basic lagi, dari mulai mindset, fanpage, praktek Facebook Ads, dan segala langkah-langkahnya. Jadi biar nyambung, silakan teman-teman tonton dulu video-video sebelum ini. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan lengkap dan cara membuat business manager untuk beriklan. Mungkin banyak di antara teman-teman yang nanya, apa sih bedanya antara Facebook Business Manager sama akun personal? Karena kebanyakan di antara teman-teman mungkin ya karena masih pemula, jadi banyak menggunakan akun personal. Oke, sebelum kita praktek, nah sebenarnya BM itu apa sih? Oh ya, kita sebutnya BM aja ya. BM itu sama dengan Business Manager, biar gampang diingkatnya. Jadi BM itu adalah merupakan salah satu alat untuk membantu bisnis mengelola akun iklan kita dan aplikasi Facebook lain dalam satu tempat sekaligus. Jadi kalau di Play Store atau di App Store itu, bahkan kalau di handphone ya kita bisa download juga aplikasi Business Manager ini. Nah, di satu BM ini kita bisa mengelola banyak hal dari mulai admin, fanpage, akun, dan banyak hal lainnya. Nanti saya akan detailkan di poin berikutnya dan saya akan praktekkan juga. Oke, jadi kalau personal account kan kita udah dapat dari sananya. Nah, kalau BM ini memang kita harus bikin dulu dari awal. Jadi ini itu yang membuat beda gitu. Karena secara manfaat juga memang BM ini tuh lebih banyak fungsinya. Oke, yang kedua, BM ini mudah dikelola, lebih aman, dan bisa mendapatkan support lebih baik dari tim Facebook. Jadi ibaratnya kayak diprioritaskan dibandingkan personal account. Dan kita bisa spend lebih banyak juga kalau di akun BM ini. Gitu, oke? Yang ketiga, nah ini analogi yang paling simpel. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, jadi satu akun BM ini bisa memiliki banyak akun iklan dan banyak orang untuk mengelolanya. Kalau teman-teman cuman pakai akun personal, ketika nanti teman-teman pengen kasih akun iklannya ke tim, mungkin misalnya teman-teman mulai bisnis, hasilnya besar, bisa iklan miliaran, udah nggak bisa handle lagi. Ya otomatis kan kita butuh tim buat menghandle kan. Nah, kalau kita pakai akun personal, itu pas kita mau sharing akun bisnisnya atau kita mau sharing iklannya, itu kita harus kasih Facebooknya ke dia. Kan repot kan, udah gitu kan itu banyak privacy kalau kita harus kasih password dan segala macamnya, kan banyak privacy juga gitu. Nah, kalau menggunakan business manager ini, enaknya kita bisa nge-add mereka. Jadi mereka bisa masuk ke dalam business manager kita kayak bisa bikin komunitas di situ lah. Jadi kita nggak perlu nyuruh mereka buat login pakai akun kita kasih password serempet itu tuh nggak perlu. Dengan BM ini, kita bisa nge-invite mereka dan mereka otomatis masuk ke BM kita dan mereka bisa ngiklan juga. Nah, itu enaknya. Oke. Nah, analogi paling gampang, BM itu sama dengan rumah. Oke, jadi business manager itu ibaratnya kayak rumahnya. Nah, akun iklan itu kayak kamarnya. Makanya kan satu rumah itu bisa punya puluhan kamar, ya kan? Anggap aja misalnya satu rumah kita bisa punya 10 kamar. Enaknya kalau pakai business manager, ketika ada satu akun iklan kita yang ke-ban dari Facebook, itu business manajernya aman, jadi cuma kamarnya doang yang hilang. Yang tadinya kita punya 10 kamar, jadi tinggal 9 kamar. Nah, kalau pakai personal account, kalau di-ban, ya udah selesai. Kalau kita request nggak bisa balik, misalnya ke ban secara permanen, ya udah kita nggak bisa iklan pakai akun itu lagi. Ya, apesnya di situ. Jadi kita harus bikin akun Facebook baru lagi, bikin lagi, dan seterusnya. Nah, kalau BM ini enak banget nih. Jadi teman-teman, kalau BM-nya nanti udah besar, spend-nya udah banyak, jangka waktunya juga udah lumayan lama, kita bahkan bisa bikin banyak BM gitu. Jadi kita bisa punya banyak rumah lah. Nah, kalau sekarang biasanya satu Facebook masih satu BM dulu gitu. Satu BM kita bisa misalnya di awal bikin 2 sampai 3 kamar, ya udah kita iklan pakai salah satu account dulu. Jadi analogi gampangnya satu BM itu bisa punya banyak kamar, tergantung BM-nya masing-masing. Ada yang di awal mungkin satu dulu, ada yang 5, ada yang 10 gitu. Biasanya tiap makin ke sini kalau teman-teman iklannya makin banyak, itu ada standarnya Facebook bisa ngasih kita banyak akun di dalam satu BMI tersebut. Oke? Jadi ini analoginya ya. Business manager merupakan rumah,
akun iklan merupakan kamar. Jadi satu rumah ada banyak sekali kamar-kamarnya. Nah, enaknya di BM ini kita juga bisa ngelola banyak. Jadi kayak fanpage, Instagram, itu kita bisa kelola di dalam satu BM. Itu enaknya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di praktek ya. Jadi biar teman-teman bisa lebih paham, lebih nangkep, saya akan praktekkan langsung. Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk ke prakteknya. Jadi pertama teman-teman bisa buka dulu google.com. Ini paling gampang ambilnya di Google sebenarnya. Kemudian ketik aja Facebook Business Manager Create Account. Nih kayak gini ya. Facebook Business Manager Create Account. Nah, diklik, kemudian teman-teman ambil yang paling atas nih ya, Create Your Business Manager. Ini diklik, jadi ikutin aja sesuai dengan yang ada di tahapan-tahapannya. Terus ke bawah, ya di bawah ini nanti ada linknya nih. Nah, ini dia nih. To create a business manager, silakan go to business.facebook.com/overview. Nah, ini diklik aja. Oke. Kalau sudah diklik, nanti di sebelah kanan ini ada yang namanya create account. Nah, ini dia. Create account. Ini diklik aja create account-nya di sebelah kanan ini. Oke. Kalau sudah diklik, nanti disuruh isi biodata. Jadi, kita tinggal isi data aja, nanti setelah isi biasanya langsung jadi. Nah, tapi ada beberapa akun yang emang udah full, gitu. Jadi ini kalau nggak salah akun saya udah full, jadi kalau saya isi biasanya nggak bisa. Nah, buat teman-teman yang belum punya business manager, harusnya bisa. Gitu. Jadi tinggal klik tekan aja, bikin, tinggal isi aja nama bisnisnya apa. Misalnya saya bikin Herbal Indonesia 1. Terus nama saya misalnya di sini, kemudian emailnya, misalnya contoh. Nah, kalau udah klik submit. Nah, biasanya kalau akunnya udah terbatas, atau akunnya lama dan udah punya banyak BM, biasanya nggak bisa. Coba kita tes. Ya, ini nggak bisa kan? Nah, karena akun BM saya udah banyak. Jadi kalau akun BM-nya udah lebih dari sekian, itu ada limitnya dari Facebook, itu nggak bisa bikin lagi. Gitu. Mungkin nanti kalau spending-nya udah makin banyak dan angkanya juga terus naik, growing, kemudian secara budget juga makin besar, itu mungkin bisa dapat akses BM lagi. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum bikin, saran saya coba bikin kayak gini aja, tinggal dinamain. Nanti setelah ini kalau nggak salah ada isi beberapa data. Nah, itu diisi aja semuanya lengkap. Kalau udah, klik submit. Gitu. Nah, kalau udah selesai, saya langsung masuk ke langkah berikutnya. Jadi kalau udah selesai, nah ini saya contohin langsung ke akun BM saya untuk setup lebih lanjutnya seperti apa. Jadi kita buka ke Business Manager di sini. Nah, bukanya di mana? Teman-teman bisa buka facebook.com. Nah, nanti kalau udah bikin, biasanya teman-teman langsung buka aja BM-nya di bagian sini. Nih, teman-teman bisa langsung ke Business Suite atau Ads Manager juga kurang lebih sama aja. Nanti masuk-masuk ke sini. Nah, ini seperti ini. Kalau nggak seperti ini kan dashboard Ads Manager ya. Kalau nggak seperti ini, bisa juga nanti mungkin seperti ini, Business Setting. Nah, ini saya udah masuk ke akun Business Manager-nya ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung konekin banyak hal. Pertama dari mulai people-nya. Nah, people ini biasanya kalau kita udah punya tim. Jadi kalau timnya teman-teman advertising-nya udah lumayan besar, butuh misalnya 4 sampai 5 orang, yang tadi saya bilang, daripada kita ngasih akses akun Facebook kita ke dia, rawan kan, udah gitu ada banyak data pribadi, mendingan kita pakai BM dan kita invite mereka ke dalam people ini, ke dalam business manager ini. Jadi berarti kita buatin mereka kayak kamar khusus lah, biar mereka juga bisa akses akun kita. Gitu. Jadi kita bisa kasih akses, nah kamu ini cuma bisa akses akun saya yang A ya, yang B nggak bisa. Nah itu bisa kayak gitu. Oke, jadi kita pertama bisa setting people-nya. Tapi kalau masih sendiri mah nggak usah, ini di skip aja. Langsung ke page-nya di sini. Nah kita bisa setting page-nya. Kalau misalnya teman-teman udah ada page yang lama, ya udah langsung taruh aja di sini, langsung dikonekin aja. Nah ini ini dari satu BM ya, saya punya lumayan banyak ya, kayaknya ada puluhan BM. Jadi ini BM yang terakhir saya pakai, sebelum-sebelumnya saya punya banyak banget, makanya ini secara page terbatas. Aslinya, teman-teman bisa bikin banyak banget page-nya di sini. Gitu, tinggal add aja, create new page. Jadi bikinnya di sini. Gitu. Jadi setup-nya di sini semua, bikin fan page, Instagram, kemudian people-nya yang mau dimasukin siapa aja, itu di sini semua settingannya. Terus kemudian add account, nah ini dia nih. Jadi di sini aja saya punya add account-nya berapa nih ya? Ya ini kurang lebih ya. Hitungannya masih belasan, masih dikit. Satu ad account saya ada yang sampai satu BM saya itu ada yang sampai 20 akun iklan gitu. Di luar sana banyak yang bisa sampai ratusan juga gitu. Tapi karena saya BM-nya juga banyak, jadi ibaratnya saya bikin rumahnya banyak gitu, nggak cuma satu. Karena kalau takutnya ini kenapa-napa BM-nya,
ya khawatir kan akunnya juga kena semua gitu. Jadi ada potensi BM juga bisa di-ban, sama gitu. Nah, makanya untuk antisipasi dari awal, saya bikin banyak akun BM maksudnya, dan saya juga bikin banyak akun iklan, gitu. Oke, nah ini satu BM ada belasan akun iklan, dan ini ada beberapa yang udah disable juga, gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal ya bikin aja di sini, nih ya, create new account. Ini saya masih bisa nggak ya? Coba kita tes ya. Misalnya Saffron 10. Coba kita tes ya. Harusnya sih nggak bisa, karena kemarin saya udah bikin lumayan banyak. Nah, nggak bisa. Nah, kalau teman-teman entar teman-teman coba aja, bisa atau enggak. Kalau emang bisa, berarti ya itu rezekinya. Karena tiap orang tuh beda-beda. Ada yang cuma satu, ada yang bisa 3, ada yang bisa 5 gitu. Tapi semuanya biasanya mulai dari satu dulu. Satu, 3, habis itu nanti kalau udah lumayan banyak iklannya, dan konsisten juga, itu bisa sampai 5 gitu ya. Kayak saya ini kan udah belasan jatuhnya. Nah, ini contohnya nih, satu BM saya ada beberapa akun, ini BM-nya nih. Jadi satu BM misalnya ada yang 10 ad account, ada yang 20 ad account, jadi beda-beda. Gitu. Makanya dari awal, ya kalau memang bisa bikin banyak aja. Karena ke depannya kalau emang teman-teman niat, berbisnis, apalagi jangka panjang ya, itu pasti akan butuh banyak akun iklan, gitu. Nah, daripada bikin banyak Facebook, mendingan bikin banyak BM dan bikin banyak ad account, gitu. Satu Facebook itu bisa connect ke banyak akun kok, itu enaknya. Yang penting Facebooknya aman. Oke, nah itu gambarannya teman-teman semua, cara bikin BM dan manfaatnya untuk apa aja. Jadi saran saya di awal, kalau memang bisa bikin, bikin aja. Karena dengan kita punya BM ini, itu jauh lebih enak, lebih aman juga, dan secara struktur untuk setting-setting ini itunya jauh lebih gampang, jauh lebih enak lah intinya. Supportnya juga dari Facebook lebih maksimal dibandingkan yang akun personal, gitu. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video serial berikutnya. Thank you.